Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di video ini dengan saya Denny Susanto, dosen pengampu mata kuliah ekologi. Nah, di sini kita akan menggunakan media asinkronus, jadi kita tidak bertemu secara langsung, tetapi menggunakan media video ini. Saya harap teman-teman bisa menonton video ini dan mengambil beberapa materi yang bisa menjadi bekal untuk kompetensi teman-teman di mata kuliah ekologi hutan. Oke, suksesi merupakan proses pergantian komunitas suatu hutan atau komunitas vegetasi tertentu karena adanya perubahan-perubahan yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor manusia. Proses pergantian komunitas itu cenderung merubah lingkungan fisik menuju ke arah tertentu sampai terjadinya keseimbangan proses biotik dan abiotik pada suatu kawasan. Seperti contoh pada kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Dulu sebelum adanya erupsi tahun 2010, di sana terdapat berbagai macam vegetasi yang masih sangat alami. Tapi setelah terjadinya erupsi, maka seluruh komunitas pada areal tertentu itu hilang dan digantikan oleh satu komunitas yang sangat dominan, yaitu Acacia decuren, yang saat ini sangat menjamur dan menjadi tumbuhan invasif, yaitu tumbuhan yang mendominasi suatu kawasan. Oke, suksesi itu ada dua. Yang pertama suksesi primer dan yang kedua suksesi sekunder. Untuk suksesi primer itu sendiri yaitu suksesi yang terjadi karena adanya bencana atau hilangnya suatu komunitas secara total. Jadi suatu komunitas di hutan di suatu daerah itu hilang secara total dan harus digantikan oleh komunitas-komunitas yang baru. Nah, itu yang dimaksud suksesi primer. Sedangkan suksesi sekunder itu suksesi yang terjadi karena adanya atau hilangnya suatu komunitas sebagian, tidak total. Nah, di sini bisa disebabkan oleh faktor manusia maupun faktor alam. Nah, untuk contoh sendiri suksesi primer itu seperti adanya bencana di suatu daerah, bencana kebakaran, bencana gunung meletus yang mengakibatkan hilangnya seluruh spesies yang ada di suatu komunitas. Bagian komunitas yang hilang, nah di situ masih ada substrat, biji dan yang lain yang masih tersisa sehingga akan membentuk pertumbuhan yang baru, tapi tidak total. Nah, seperti itu. Nah, untuk tahapan sukses sendiri ada beberapa proses. Yang pertama, setelah hilangnya total seluruh atau sebagian komunitas, maka di situ muncul pertama adalah biji yang masih tersisa pada substrat yang ada di suatu komunitas. Nah, di sini biji-biji tersebut akan tumbuh. Nah, di situ proses selanjutnya adalah adaptasi. Jadi biji-biji yang tidak berkompeten atau tidak kuat di suatu lingkungan yang terjadi suksesi, maka akan mati. Sedangkan biji-biji yang sukses beradaptasi, maka tumbuh membentuk suatu semai dan berproses menjadi suatu pohon. Nah, setelah adanya adaptasi, maka proses selanjutnya adalah agregasi dan proses persaingan. Jadi ketika suatu
jenis atau suatu komunitas yang baru tumbuh, maka proses selanjutnya adalah persaingan. Ketika adanya persaingan ini, maka terbentuklah suatu simbiosis yang bisa berakibat pada hilangnya suatu komunitas yang baru yang tidak dapat bersaing, sedangkan komunitas-komunitas yang lain yang dapat bersaing maka akan sukses di suatu habitat yang baru tersebut. Contoh tadi seperti yang ada di Merapi, Acacia decuren, jenis itu merupakan jenis yang mampu beradaptasi terhadap lingkungan panas dan juga mampu bersaing terhadap jenis-jenis yang lain, sehingga jenis-jenis yang lain gugur atau mati, dan jenis Acacia decuren tersebut mampu bertahan sampai sekarang. Bahkan ketika ada erupsi lagi, jenis tersebut masih tetap bertahan. Nah, setelah itu proses yang terakhir adalah stabilitas komunitas. Jadi stabilisasi ini akan membentuk atau akan menuju proses yang dinamakan klimaks. Jadi ketika proses tersebut klimaks, maka komunitasnya stabil sehingga sampai sekarang pun ketika ada gangguan yang tidak terlalu besar, maka itu akan bertahan, kecuali ada serangan wabah atau serangan penyakit yang sangat secara luas, atau pada contoh lain bisa terjadi gunung meletus, erupsi, bencana lain. Nah, itu dapat menghabiskan seluruh komunitas yang bisa dikatakan stabil. Faktor-faktor yang mempengaruhi suksesi ada beberapa macam. Nah, faktor-faktor ini akan berpengaruh pada suatu suksesi menuju klimaks. Nah, untuk yang pertama yaitu luasan suatu habitat yang harus disuksesi. Jadi ketika habitatnya sangat luas, maka proses suksesi itu akan berjalan lambat. Sedangkan kalau habitatnya tidak terlalu luas, maka proses suksesi bisa berjalan dengan cepat. Untuk yang faktor kedua yaitu jenis-jenis yang beradaptasi pada habitat tersebut. Jika jenis-jenisnya merupakan jenis-jenis yang sangat adaptif atau mampu bertahan, maka suksesi akan berlangsung cepat. Sedangkan apabila jenis-jenis yang bertahan itu tidak kuat atau tidak adaptif, maka proses suksesi juga akan terhambat. Nah, untuk yang ketiga yaitu bantuan-bantuan penyebaran atau pemancaran biji. Seperti contoh apabila di suatu kawasan banyak banyak burung yang mampu menyebarkan biji secara luas, maka suksesi akan berjalan secara cepat. Sedangkan apabila di sana bantuan burung atau bantuan angin sangat sedikit, maka suksesi juga akan hanya ada pada suatu batasan-batasan wilayah tertentu, tidak secara luas mengalami suksesi. Nah, untuk faktor yang terakhir adalah faktor substrat. Faktor yang ada atau faktor tanah yang ada di dalam kawasan hutan itu sendiri. Jadi ketika substratnya itu mendukung, maka suksesi akan berjalan secara cepat. Sedangkan apabila substratnya menghambat, sedangkan jenis-jenis yang disebarkan itu tidak mampu tumbuh di substrat tersebut, maka suksesi juga tidak akan terjadi. Nah, itu adalah beberapa faktor yang mampu menghambat maupun mempercepat adanya suksesi. Oke, untuk yang terakhir terkait dengan tugas, teman-teman tadi sudah belajar terkait suksesi, sudah belajar terkait proses suksesi, sudah belajar terkait dengan tahapan-tahapan suksesi, jenis suksesi. Maka tugas kali ini teman-teman silahkan
googling, bisa baca referensi tertentu, tapi harus referensinya jelas ya, jurnal, buku, jangan blogspot. Nah, bisa cari referensi-referensi dari internet lain. Nah, di sini teman-teman mungkin bisa coba gambarkan proses suksesi secara visual. Nah, boleh nih, Pak yang ahli Corel Draw bisa memakai itu, yang ahli Photoshop bisa memakai itu, yang ahli gambar manual juga boleh menggambar manual. Pakai millimeter block boleh, atau pakai kertas-kertas lain seperti buku gambar boleh. Nah, gambar proses suksesi dari mulai awal tumbuhan biji itu muncul sampai membentuk suatu suksesi yang klimaks, yaitu vegetasinya sudah banyak dan juga sudah alami, berbagai tajuk pohon juga sudah ada di sana. Mungkin itu saja tugasnya, silahkan dikerjakan dan bisa dikumpulkan pada pertemuan minggu depan.